Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semua pada pelaksanaan praktikum laporan bulanan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai administrasi pembiayaan. Nah, administrasi pembiayaan ini tentunya ada beberapa menu yang ada di dalamnya. Kita akan coba masuk kepada usernya. Nah, pada menu administrasi pembiayaan ini ada beberapa menu, yaitu ada CIF, ada jaminan, nanti ada pembukaan jaminan juga inquiry jaminannya, ada fasilitas, berupa pembukaan fasilitas, penambahan fasilitas, dan juga inquiry fasilitas, dan yang terakhir adalah pembiayaan murabahah, ada pembukaannya, ada juga inquiry-nya. Nah, perlu teman-teman ketahui semua bahwasanya memang kegiatan pembiayaan merupakan kegiatan dari perbankan itu sendiri. Selain mengumpulkan dana, tapi juga akan menyalurkan dana. Nah, pada kesempatan kali ini ada admin pembiayaan yang berada di Bank Syariah dari Syariah. Nah, di sini kita akan coba langsung ke menu utama kita. Teman-teman pastikan terlebih dahulu sudah memiliki CIF yang kemarin di pertemuan sebelumnya sudah pernah teman-teman laksanakan, yaitu pada saat praktikum mini banking syariah. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak mengulangi secara detail lagi, kita akan coba langsung masuk pada bagaimana cara pembukaan jaminannya. Jadi kita anggap teman-teman sudah tahu bagaimana cara memiliki CIF. Oke, kita akan langsung coba masuk pembukaan jaminan. Nah, di sini teman-teman langsung diminta untuk memasukkan nomor CIF. Nah, pada kesempatan kali ini kalau teman-teman lupa, bisa langsung klik inquiry CIF. Nah, di sini langsung ada nomor CIF. Nah, kita copy. Ya, kita langsung buka jaminannya. Nanti secara otomatis data akan langsung terisi. Di sini input nilai jaminannya, nomor jaminannya sudah jadi, nomor CF juga langsung ada, dengan nama nasabahnya juga sudah langsung jadi. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk pembiayaan tersebut ada yang diwajibkan menyertakan jaminan, ada juga yang tidak menyertakan jaminan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengisinya dulu, nanti untuk datanya akan kita jelaskan sambil berjalan. Nah, di sini ada kode jaminan, teman-teman bisa memilih banyak sekali, ada art, bills collateral, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan coba sebagai yang biasanya dipakai, ada fixed asset, kita coba sebagai fixed asset, kode jaminannya dan tipe jaminannya adalah fixed asset. Nah, di tipe jenis agunan ini banyak sekali tentunya, ada emas, tabungan, deposito, setoran jaminan, dan lain sebagainya. Ada juga aset berwujud, kita scroll ke bawah. Ada juga surat berharga, di sini ada reksadana, sertifikat Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Ada jaminan juga di sini, jaminan lainnya dan lain sebagainya di sini. Ada juga di sini ada jaminan yang biasanya teman-teman ketahui, ada jaminan berwujud SK, pengangkatan pegawai yang biasanya PNS ya. Oke, ini juga ada SK pensiun bagi yang sudah pensiunan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba jenis agunannya adalah aset berwujud saja yang banyak dimiliki oleh masyarakat umum berupa tanah dan rumah tinggal yang digunakan untuk tempat tinggal. Nah, di sini ada keterangan kalau tidak ada tanda bintang berarti tidak wajib untuk diisi. Nah, teman-teman di sini ada cabangnya otomatis terisi, mata uang adalah Indonesia, negara Indonesia. Di sini ada beberapa part, yaitu nilai taksasi bank, nilai pasar wajar, likuidasi, pengingitan agunan, pengurangan sesuai BI, dan juga nilai NJOP. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya nilai taksasi bank itu adalah kira-kira berapa sih harganya sesuai dengan yang diperkirakan bank. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya memang dalam penentuan nilai-nilai ini itu ada yang namanya ditaksasi oleh bank sendiri, tapi juga ada yang melalui lembaga independen sendiri. Nah, di sini kita coba isi katakanlah nilai taksasi. Setelah ditaksasi ada namanya appraisal, jadi bank itu melakukan
penilaian terhadap jaminannya. Nah, katakanlah di sini nilainya adalah 1 miliar. Dan nilai pasar wajar itu kira-kira di pasaran, nilai jaminan teman-teman tanah rumah tadi itu berapa sih? Nah, katakanlah sama juga 1 miliar. Pastikan jangan langsung enter teman-teman ya, kita langsung klik dulu ke bawah. Ada nilai likuidasi, kira-kira nilai jaminan tanah dan juga rumah tempat tinggal ini kira-kira kalau nanti dicairkan, kalau misalnya nggak sanggup bayar, tentunya dengan prosedur yang telah berlaku, kira-kira berapa nilainya? Katakanlah kita nilainya hanya 1 miliar juga. Di sini ada nilai pengikatan agunan. Mungkin yang perlu teman-teman, kalau teman-teman coba browsing, nanti ada nilai pengikatan agunan. Itu adalah agunan ini punya banyak jenisnya. Nanti kalau kalian coba searching lebih detail. Jadi intinya di sini berapa sih nilai dari agunan yang teman-teman jaminkan tadi, berupa tanah dan juga rumah tinggal yang digunakan buat tempat tinggal. Nah, di sini kita anggap juga sebagai 1 miliar. Nah, di sini ada nilai pengurangan sesuai BI. Tentunya ini perlu teman-teman ketahui, di sini langsung terisi karena memang ini ada rumusnya sendiri. Nanti akan ada beberapa kita share beberapa ketentuannya ya. Terus sudah ada di sini nilai NJOP. Nilai NJOP di sini kalau teman-teman tahu tidak wajib untuk diisi ya. Nilai taksasi bank juga sebenarnya tidak wajib untuk diisi. Nah, nilai NJOP adalah nilai jual objek pajak. Jadi nanti di sini berdasarkan dari luas bangunannya dan juga seberapa luas tanahnya. Nanti menyesuaikan dari kedua hal tersebut. Karena yang kita jaminkan adalah tanah dan juga rumah tinggal. Nah, karena tidak wajib untuk diisi, tapi kalau mau diisi juga nggak apa-apa. Katakanlah di sini kita isi NJOP-nya 800 juta. Tentunya NJOP ini ada cara untuk menghitungnya, itu juga sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan ya teman-teman ya. Nah, di sini ada tanggal appraisal terakhir. Nah, katakanlah kapan sih dilaksanakan appraisal? Appraisal itu adalah bagaimana cara dari sebuah bank itu untuk melakukan berapa sih kisaran nilai dari jaminannya. Jadi dia kayak menilai dari jaminannya itu berapa. Nah, ini tanggal appraisalnya. Katakanlah kita isi tanggal waktu pengisian saat ini, yaitu tanggal 10 Agustus ya 2020. Kira-kira kapan dilakukan appraisal kembali? Nah, itu juga kita akan coba isikan, meskipun ini sebenarnya adalah tandanya nggak wajib, tapi kita akan coba isikan. Nah, kita isi aja sama dengan tanggal yang sekarang. Nah, di sini ada tanggal kadaluarsanya nih teman-teman ya. Nah, kita coba isi 5 tahun yang akan datang. Kira-kira seperti apa? Kita isi 5 tahun yang akan datang dengan tanggal yang sama. Ya, lanjut. Di sini kita akan mengisikan alamat. Ya, kita isi aja alamat sesuai dengan KTP. Oke, baik. Di sini notes, kalau perlu dikasih notes ya boleh. Bukti kepemilikan juga kalau mau diisi bisa. Nah, di sini ingat yang wajib adalah yang ditanda bintang. Oke, sekarang kita masuk ke jenis pengikatannya. Jenis pengikatannya apa nih kira-kira? Nah, di sini kita isi adalah katakanlah APHT. Nah, kita cari dulu nih hak tanggungan. Ya, lanjut ke penilaiannya apa nih kira-kira? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang penilainya itu ada dua, ada independen dan juga ada internal. Nanti untuk detailnya akan kita coba share materinya ke teman-teman. Nah, di sini kita anggap yang menilai bukan dari bank, tapi adalah dari independen sendiri, ada lembaga khusus. Nah, di sini plafonnya kira-kira berapa? Nah, apakah dia lebih dari 5 miliar atau tidak? Katakanlah tidak sampai, karena cuma satu, katakanlah pembiayaannya nggak nyampe 5 miliar ya teman-teman ya. Terus di sini sudah pernah dinilai eksternal apa belum? Katakanlah dulu sudah pernah. Nah, di sini ada asuransi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam jaminan ini kita isi aja sebagai ya, jadi supaya jaminannya ada asuransinya. Kita proses. Datanya udah benar, dicek sekali lagi sebelum kita oke. Ini hanya sebagai garansi ya teman-teman, jadi ada asuransinya.
Oke. Ya, jaminan belum diotorisasi. Jadi kita harus logout dulu. Kemudian kita akan masuk ke supervisor. Ya, setelah masuk supervisor kita buka menu jaminan, otorisasi pembukaan jaminan. Karena tadi kita sedang buka jaminan, kita cek ada ya 1 miliar atas nama Muhammad Wazin Ayar, kita otorisasi. Ya, muncullah di bawah ini banyak detail yang sudah kita isikan tadi. Nah, disinilah kewajiban supervisor untuk meng-cross-check ulang terkait data-data yang sudah diisi, dan tentunya ini berdasarkan dari informasi pihak penilai independen ya, yang diisi oleh petugas administrasi pembiayaan. Kalau tidak benar itu bisa dihapus, tapi kalau misalnya sudah benar bisa kita otorisasi. Anggap sudah benar, kita otorisasi. Ya, karena penjaminan sudah diotorisasi, kita logout, kita masuk kembali ke pada administrasi pembiayaan. Oke, kita masuk. Ya, kita cek dulu nih kira-kira inquiry-nya udah jadi belum. Ya, di inquiry ya udah jadi ya, ternyata ya. Kita bisa view di sini. Ini jaminannya, nomor jaminannya nih perlu kita ketahui, nomor jaminannya udah ada, kodenya fixed asset dan lain sebagainya, datanya sudah kita isi semua tadi. Oke, kita coba langsung masuk. Karena jaminannya sudah ada, maka tahap berikutnya adalah terkait pembukaan fasilitasnya. Nah, kira-kira dari jaminan 1 miliar tadi, kira-kira bank akan ngasih berapa sih? Tentu bank tidak akan memberi secara total. Misal nominalnya 1 miliar. Apakah terus fasilitas yang dikasih bank untuk pembiayaan 1 miliar? Jawabannya tidak. Pasti akan berada di bawah jaminan. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kita buka pembukaan fasilitas. Nah, di sini kita masukkan CIF-nya lagi. Nah, sekali lagi kalau teman-teman lupa, kita klik inquiry chief. Nah, kita cari, bisa teman-teman cari ya. Di sini ada nomor kartu identitas atau namanya dan sebagainya. Nah, kita masukkan ke pembukaan fasilitas ya. Oke, di sini kita masukkan CIF-nya. Ya, langsung terisi nomor CIF. Ya, di sini teman-teman perlu ketahui, ini kalau misalnya hitam itu berarti automatically langsung terisi. Jadi jangan kaget kalau misalnya kok sudah terisi semua. Jadi itu memang langsung secara otomatis terisi dari sistem. Nah, di sini ada tulisan jaminan itu dia atau tidak. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya di menu ini ada ketentuan bahwasanya ada yang dinamakan insecure dan juga secure. Nah, kalau misalnya teman-teman fasilitasnya di atas 25 juta, maka itu perlu jaminan. Tapi kalau misalnya di bawah 25 juta, maka tidak perlu ada jaminan. Jadi menyesuaikan jumlah pembiayaan yang akan dicairkan. Dan juga di sini kita bahasnya adalah fasilitas. Jadi kalau fasilitas yang diberikan bank itu lebih dari 25 juta, maka diperlukan jaminan. Kalau misalnya tidak, maka tidak perlu jaminan. Karena di sini nominalnya lebih dari 25 juta, maka kita akan isi jaminannya. Iya, maka di sini nominal fasilitasnya kita isi secara otomatis. Ya, jaminannya tadi sudah kita isi 1 miliar, nominal fasilitas anggaplah kita isi 800 juta. Baik, kita proses. Cek sekali lagi, pastikan data sudah benar. Apakah dia ada jaminan atau tidak jaminan. Sekali lagi kita ingatkan bahwasanya di fasilitasnya ada dua. Yang pertama secure, yang kedua adalah insecure. Kalau misalnya secure berarti kalau fasilitas yang dicairkan lebih dari 25 juta, kalau insecure berarti kurang dari 25 juta. Oke, baik teman-teman, karena jaminan tadi udah 100 juta ya, 1 miliar. Nah, fasilitasnya katakanlah kita kasih 800 juta, maka kita proses saja, langsung klik OK. Ya, di sini tertulis fasilitas belum diotorisasi, kita logout terlebih dahulu. Kita masuk ke supervisor lagi. Nah, di sini memang perlu banget
peran dari supervisor meng-cross check data. Jadi kalau terjadi kesalahan bisa diamankan terlebih dahulu dari early warning systemnya. Ya, kita klik. Jadi harapannya teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kalau besok menjadi supervisor, tolong menjadi supervisor yang amanah, karena di sini kalian yang bagian mengotorisasi dan mengcek semuanya. Tentunya bisa rawan fraud di supervisor. Nah, kita cek lagi, sudah semuanya, pastikan data sudah benar. Kalau ditemukan tidak benar, maka bisa langsung dihapus, tapi kalau sudah benar bisa kita otorisasi. Klik OK. Baik, sudah diotorisasi, kita akan lihat keterangannya ya. Di sini nominal fasilitas 800 juta sudah diotorisasi dari supervisor. Jadi nanti dari nasabah atas nama Muhammad Qasim Ahyar ini akan mendapatkan fasilitas sebesar 800 juta atas jaminan yang dia berikan sebesar 1 miliar. Kita akan masuk lagi ke administrasi pembiayaan. Kita cek dulu fasilitasnya, inquiry-nya. Ya, di sini sudah masuk, kita view, kita lihat. Ya, ini ya. Telah tergambarkan di sini dengan jelas. Alokasi pembiayaannya belum ada karena memang kita masih belum melakukan pembukaan pembiayaan. Jadi baru tahap pertama, biasanya nasabah itu akan memberikan jaminannya dulu, pembukaan jaminan. Terus yang kedua adalah fasilitasnya kira-kira berapa yang bisa dicairkan. Nanti baru kita akan ngeklik pembiayaan murabah. Ini kalau misalnya dari sistem salam bris, bukan dari kenyataan ya teman-temannya. Nanti kalau misalnya alur bagaimana proses pembiayaan akan ada pembahasan tersendiri. Oke, baik, begini detail fasilitasnya 800 juta. Sisa fasilitas yang digunakan dari jaminan yang teman-teman sudah berikan 1 miliar tadi. Di sini ya, kelonggaran jaminan 1 miliar itu fasilitasnya 800 juta. Total fasilitas 800 juta. Kenapa demikian? Karena belum digunakan sama sekali. Masih lengkap 800 juta. Di sini juga alokasi masih belum ada karena kita masih belum melakukan pembukaan pembiayaan. Di sini detail fasilitas ya. Nah, di sini kita akan coba lagi penambahan fasilitas teman-teman. Jadi ternyata fasilitas bisa ditambah lagi. Nah, kita masukkan dari CEF-nya lagi. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan melakukan penambahan fasilitas. Kita hanya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana pembukaan fasilitas saja. Nanti kalau saya ingin mencoba lebih detail, ada kesempatan lebih lanjut. Baik, pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat kami sampaikan, yaitu mengenai pembukaan jaminan dan juga pemberian fasilitas kepada nasabah. Untuk selanjutnya kita akan ada pembahasan lebih lanjut. Kita tunggu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.